Baik, kita mulai. Tolong jangan keliru ya. Nanti malam hari ini kita tidak bicara tentang politik menurut Aristoteles, tapi pemimpin yang baik menurut Aristoteles. Ini karena ada ranah yang berbeda nanti kalau kita membahas politiknya. Kapan-kapan kita bahas pasti tentang politiknya. Karena di antara konsep-konsep besar yang dibawa oleh Aristoteles adalah tentang politik atau politeia. Teman-teman yang belajar filsafat politik pasti akan belajar gagasan-gagasan politiknya Aristoteles. Hanya saja malam hari ini kita masih belum membahas itu. Malam hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana karakter, bagaimana ciri seorang pemimpin yang baik. Membahas pemimpin yang ideal, membahas karakter seorang pemimpin idaman, ini masuk kalau dalam filsafatnya Aristoteles menjadi bagian dari konsep etikanya. Jadi menjadi bagian dari etikanya yang dikenal dengan nama virtu etik. Di etika kebajikan. Makanya konsepnya Aristoteles tentang pemimpin ideal itu kadang-kadang disebut sebagai pemimpin yang virtus. Jadi pemimpin yang bijak atau pemimpin yang bajik. Bagaimana membangun, bagaimana membentuk seorang pemimpin yang bijaksana, yang poros kepemimpinannya adalah kebajikan. Istilahnya biasanya disebut virtus leader. Bagaimana membentuk seorang virtus leader. Berarti kita mulai dari konsep etiknya. Oke, pertama karena kita mulai dari konsep etiknya, jangan lupa etikanya Aristoteles itu dikenal dengan nama eudaimonisme. Eudaimonisme itu etika yang fokusnya adalah kebahagiaan. Jadi, menurut etikanya Aristoteles, tujuan hidup yang paling puncak itu kebahagiaan. Setelah kebahagiaan sudah tidak ada lagi yang dituju. Kalau masih ada lagi yang dituju, ya berarti belum bahagia. Masih ada yang diinginkan lagi, belum puas, belum lega, masih ada yang diinginkan. Jadi orang yang sudah bahagia itu berarti orang yang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Sudah nyaman, sudah lega dengan terpenuhinya keinginannya. Maka sebenarnya puncak hidup dan tujuan hidup manusia, katanya Aristoteles, itu ya kebahagiaan. Jadi yang pertama, kebahagiaan adalah puncaknya hidup, tujuannya hidup. Kenapa disebut puncak? Karena setelah bahagia biasanya orang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Saya sudah bahagia, Pak, tapi saya masih punya target ini, itu. Kalau versinya Aristoteles berarti ya belum. Kamu belum bahagia, masih banyak yang diinginkan. Orang bahagia itu sudah tidak perlu apa-apa lagi, sudah puas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, karena kebahagiaan itu adalah puncaknya, finalnya, maka bahagia itu harusnya bernilai dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena sesuatu yang lain. Kalau
kebahagiaan ini tergantung dengan sesuatu yang lain, ya berarti dia masih belum bahagia yang sejati. Jadi bahagia itu diinginkan karena dirinya sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Misalnya begini, kita ingin makanan, kita ingin makan misalnya. Apakah makan itu kebahagiaan? Makan tidak bisa disebut kebahagiaan. Kenapa? Karena makan kita lakukan karena ada target yang lain yang kita tuju. Misalnya kita ingin sehat. Berarti makan ini bukan puncak, karena masih ada yang lain yang kita inginkan. Berarti dia tidak bernilai pada dirinya sendiri, tapi dia bernilai karena bersandar pada sesuatu yang lain, seperti makan dan sehat. Sementara tadi kan rumusnya, bahagia itu dia diinginkan dalam dirinya sendiri. Oke, jadi yang teori konsep kebahagiaan yang kedua, bahagia itu sesuatu yang bernilai dalam dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti belum sejati. Kebahagiaan misalnya karena makan itu belum sejati, karena dia masih ada target yang lain. Makan untuk kenyang, makan untuk sehat, makan untuk gemuk atau makan untuk diet, dan lain sebagainya. Lah terus apa Pak yang bernilai dalam dirinya sendiri? Katanya Aristoteles, dalam hidup ini yang bernilai dalam dirinya sendiri itu adalah kebaikan atau kebajikan, virtu. Makanya etikanya Aristoteles sering disebut sebagai virtu etik, etika kebajikan. Baik inilah, kebaikan inilah yang adalah jalannya kebahagiaan. Jadi untuk menuju kebahagiaan, satu-satunya jalan adalah kebaikan atau kebajikan. Kenapa? Alasannya Aristoteles yang pertama, karena dengan melakukan kebajikan kita akan nyaman, tentram, puas, bahagia. Jadi syaratnya untuk bahagia itu ternyata jadi orang baik. Makanya motonya Aristoteles, menjadi orang baik itu baik. Tidak ada target yang lain sudah. Jadilah orang baik. Mengapa? Karena itu baik. Jadi orang baik itu ya orang yang kebaikannya ya karena memang dia baik. Makanya virtu etik itu dikenal bermoral atau tidak bermoral, tidak dilihat dari jenis perbuatannya, tidak dilihat dari manfaatnya atau akibatnya, tapi dilihat dari karakter orangnya. Sehingga nanti dalam virtu etik itu yang digarap itu orangnya. Jangan salah, virtu etik ini nanti diwarisi oleh banyak filosof muslim. Jadi termasuk dulu kita pernah belajar Ibnu Miskaweh, kita pernah belajar Imam Ghazali. Ini cara berpikirnya virtu etik, etika kebajikan, yang fokusnya pada membentuk karakter. Makanya kalau teman-teman belajar akhlak, mungkin lewat Imam Ghazali atau lewat Ibnu Miskaweh, kan selalu diajarkan untuk membentuk karakter dengan akhlakul karimah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang tidak takabur, menjadi orang yang tidak sombong. Ini namanya virtu etik. Nanti ada aliran etika yang tidak melihat karakter, melihat manfaatnya, namanya utilitarianisme, etika teleologis, macam-macam itu dulu pernah kita bahas juga.
Yang ini beda dengan yang digagas oleh Aristoteles ini. Bagi Aristoteles ya kebaikan itu pertama-tama dilakukan dengan membentuk orang jadi orang baik. Kalau orang sudah dibentuk berkarakter baik, yang keluar dari dirinya itu juga adalah kebaikan. Jadi menjadi orang baik itu baik. Kalau kita jadi orang baik, yang kita lakukan baik, hidup kita juga akan jadi baik. Nah, inilah virtu etik, etika kebaikan. Ini yang disebut dia bernilai dalam dirinya sendiri. Mengapa engkau membantu orang lain? Ya karena membantu orang lain itu baik. Kalau masih ada pamrih-pamrih, saya bantu orang lain itu Pak, biar dapat imbalan penghormatan, biar dapat imbalan nama baik, atau biar nanti pahalanya dikali lipatkan. Kalau masih ada pamrih-pamrih di luar kebaikan itu sendiri, berarti kita masih namanya belum tulus, belum baik yang sejati. Maka jadilah orang baik yang sejati, melakukan kebaikan ya hanya karena itu baik. Mengapa engkau sedekah membantu orang lain? Ya karena sedekah itu baik, Mak. Jawabannya cuma itu saja, titik. Tidak ada tujuan lebih jauh, tidak ada target lebih jauh. Nah, berarti kita orang baik. Jadi orang baik itu orang yang melakukan kebaikan karena itu memang baik. Dan yang seperti ini nanti katanya Aristoteles, inilah nanti jalannya kebahagiaan. Orang lega, orang puas karena kebaikannya tuntas. Kalau sudah tuntas itu kan tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ini isyarat bagi para pemimpin dan calon pemimpin. Pertama-tama harus membangun karakternya. Harus jadi orang baik dulu. Yaitu orang yang melakukan kebaikan karena itu baik. Bukan karena syarat-syarat apa atau karena tujuan-tujuan apa. Oke, kita lanjutkan. Ini uraian kelanjutannya kalau ada yang tanya. Mengapa kok kebaikan? Mengapa bukan kesenangan? Mengapa kesenangan tidak disebut, tidak dianggap jalan kebahagiaan? Kalau dijawab versinya Aristoteles ya, karena kebaikan yang sejati itu harus menunjukkan ciri bahwa itu manusia. Jadi kebaikan itu karakter yang hanya dimiliki oleh manusia. Kalau kesenangan ini bukan ciri khasnya manusia. Kenapa? Karena binatang juga nyari senengnya, nyari enaknya, nyari nyamannya hidup saja. Jadi kalau berhenti di kesenangan belum bahagia karena belum karakter manusia. Kalau kebahagiaan itu karakternya manusia. Kalau hanya kesenangan, binatang juga begitu. Jadi jawabannya itu, kalau ada yang tanya mengapa kok kesenangan tidak merupakan puncaknya kebahagiaan, tapi kebaikan. Mungkin ada yang tanya lagi yang kedua, kenapa kok bukan kehormatan? Kenapa kok kebaikan, kok tidak kehormatan? Jawabannya Aristoteles ya, kehormatan itu apa sih? Kehormatan itu kan apa yang dipikirkan orang tentang kita. Kemudian orang menilai kita tinggi, menilai kita bagus, menilai kita baik, kan itu. Orang yang mencari kehormatan itu kan sama dengan orang yang mencari pengakuan. Orang yang mencari keyakinan diri bahwa mereka ini baik. Aku ini sebenarnya baik apa enggak sih? Terus dia melacak, menurut orang-orang aku sudah baik apa belum?
Ini kalau bahasa lainnya kan mencari kehormatan, mengejar kehormatan. Oh belum, saya harus melakukan yang baik lagi dan seterusnya. Berarti kehormatan ini belum puncak. Puncaknya adalah kebaikan. Jadi, oh alhamdulillah ternyata memang aku dianggap baik oleh orang lain. Makanya aku dihormati. Loh, berarti intinya kan di kebaikan, bukan di kehormatan. Kehormatan itu hanya salah satu cara kita untuk tahu bahwa kita ini memang sudah benar-benar baik. Kalau orang tidak menghormati kita, menyepelekan kita, jangan-jangan kita belum baik. Oh, orang-orang kok hormat sama kita, mungkin aku sudah baik. Dihormati orang pun belum pasti kita baik. Kadang-kadang orang tertipu oleh pencitraan-pencitraan kita. Kadang-kadang orang salah tebak terhadap yang kita lakukan. Kita punya pamrih, orang tidak tahu, nganggapnya kita tulus. Tapi kita tetap dihormati. Berarti memang kehormatan ini bukan puncaknya. Jadi kehormatan itu hanya salah satu jalan yang bisa menunjukkan kita sudah baik apa belum. Berarti dia bukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati. Yang sejatinya tetap ada di kebaikan. Kenapa bukan kekayaan juga, Pak? Apalagi kekayaan. Kekayaan juga harusnya bukan tujuan puncak. Kita mengejar kekayaan itu kan hakikatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau ada orang kekayaan untuk kekayaan, ini sebenarnya orang yang tidak pinter. Uang kita nyari uang, nyari kebutuhan hidup, itu kan untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Maka ada yang bilang orang kaya itu sebenarnya orang yang merasa cukup. Jadi bukan orang yang banyak harta. Kalau banyak harta tapi tidak merasa cukup, ya tidak kaya. Atau hartanya hanya ditumpuk saja, tidak digunakan sesuai perannya. Harta itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Kadang-kadang hartanya banyak, dia tidak menikmati. Eman-eman hartanya, terus hidupnya malah tidak bahagia, hanya untuk menjaga harta. Nah ini cara berpikir yang terbalik. Wong adanya harta, adanya kekayaan itu kan untuk memenuhi kebutuhan. Berarti orang yang kebutuhannya terpenuhi, dalam bahasa yang lain orang yang cukup, itu sebenarnya dia sudah kaya. Tidak harus numpuk harta berlebih. Buat apa harta? Ya harta untuk memenuhi kebutuhan. Lah terus ngapain harta itu ditumpuk-tumpuk saja? Ya nikmatilah untuk memenuhi kebutuhanmu. Jangan dibalik, kan ada orang yang kita sebut budaknya harta. Hartanya ditumpuk tapi hidupnya susah. Mending hartanya pas-pasan tapi juga pas dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya apa? Yo kebahagiaan tadi. Jadi harta ternyata juga belum final, karena dia hanya melayani hidup manusia. Berarti dia belum kebahagiaan yang sejati. Maka memang bahagia yang sejati itu ada dalam kebaikan. Itulah virtu etiknya Aristoteles.